Halo guys, balik lagi sama nonton film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang bergenre horror misteri, yaitu Get Out. Film yang berdurasi 1 jam 44 menit ini disutradarai oleh Jordan Peele dan dibintangi oleh Daniel Kaluuya. Film yang dirilis pada tahun 2017 di Amerika Serikat ini menceritakan seorang remaja yang diajak kekasihnya untuk berkunjung ke rumah orang tuanya. Namun tak disangka, pria ini malah menemukan hal aneh dengan keluarga kekasihnya. Oke guys, tanpa lama-lama kita akan membahas filmnya. Oh iya guys, kami mau mengingatkan bahwa ini konten full spoiler. Bagi kalian yang belum menontonnya, silahkan menonton terlebih dahulu. Dibuka dengan seorang pria yang berada di dalam apartemen. Pria ini bernama Chris. Dia adalah peran utama dalam film ini. Chris yang sedang mencukur jenggotnya didatangi oleh seorang wanita yang bernama Rose, yang tak lain itu adalah kekasihnya Chris. Rose yang datang langsung mengajak Chris untuk berkunjung ke rumahnya, sekaligus untuk bertemu dengan orang tuanya Rose. Chris pun kaget dan ragu dengan ajakan Rose tersebut. Namun Rose tetap meyakinkan Chris agar bisa ikut dengan bersamanya. Chris yang pertama kalinya diajak untuk ikut ke rumah dan bertemu dengan orang tuanya pun bersedia untuk ikut ajakan kekasihnya. Saat mereka asik berjalan di perjalanan, tak disangka mereka menabrak sesuatu yang mengharuskan untuk turun dari mobilnya. Lalu, Chris pun mencoba melihat apa yang telah ia tabrak. Dan tak disangka, mereka telah menabrak seekor rusa. Scene berpindah pada rumah Rose, di mana pada saat Chris datang, ia disambut hangat oleh keluarga Rose. Tak lama kemudian, ayahnya Rose pun mengajak Chris untuk keliling rumahnya. Pada saat mereka melihat foto, pembantu rumah itu pun menatap Chris dengan tatapan aneh. Chris pun mencoba berpikir positif akan hal itu. Adegan pun berpindah dengan mereka mengobrol di belakang rumah. Di tengah perbincangan mereka, ayahnya Rose pun bertanya kepada Chris, apakah Chris orang perokok? Chris pun ingin mengiyakannya namun tampak malu-malu untuk mengatakannya. Lalu ayahnya Rose pun menawarkan Chris agar bisa berhenti merokok dengan cara hipnosis. Chris pun menolak dengan tawaran ayahnya tersebut dengan alasan bahwa Chris akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, pembantunya pun datang dengan membawakan teh. Pada saat menuangkan teh kepada Chris, pembantu itu pun tampak aneh dan kebingungan, yang mengakibatkan teh itu terisi penuh dan tumpah. Pada saat makan malam, Chris nampak bahagia dengan keadaan tersebut. Di tengah obrolan malam yang begitu hangat, Jeremy adiknya Rose pun menyindir Chris dengan perkataan yang kurang baik. Namun Chris tidak terlalu menganggapnya begitu serius. Tiba waktunya untuk tidur, Chris malah terbangun di tengah malam dan ingin menyempatkan diri untuk merokok di halaman rumah. Pada saat Chris akan masuk ke kamarnya, Chris dipanggil oleh Ibu Rose yang nyatanya akan menghipnoterapi Chris ke ruang karam dengan sebuah gelas. Chris pun tertidur. Hari berganti, Chris sempatkan waktu untuk mengabadikan sesuatu dan kamarnya. Tak jauh dari situ, Chris pun melihat si tukang kebun dan berniat untuk berkenalan secara pribadi. Pada saat berbicara, Chris merasa keheranan dengan pembicaraan si tukang kebun tersebut. Tak lama kemudian, saudara Rose pun datang. Pada saat Chris akan mengambil foto, Chris melihat pria berkulit hitam yang ia kenal. Chris pun menghampiri dan menanyakan sesuatu padanya. Namun Chris mendapat tingkah laku yang aneh dari pria tersebut. Ia memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Di dalam kamarnya, Chris merasa terheran dengan HP yang pagi ia cas dan sekarang tercabut. Chris mencurigai si pembantu yang selama ini mencabut HP-nya saat dicas. Chris pun mengadukan hal ini kepada kekasihnya. Kemudian Chris menelpon temannya yaitu Rod untuk menceritakan hal aneh yang selama ini ia alami di rumah kekasihnya. Telepon pun terputus karena HP Chris lowbat. Tak lama kemudian, Chris melihat pembantu yang sudah berdiri di depan kamarnya. Pembantu itu pun masuk ke kamar Chris dan mengakui bahwa dia telah mencabut HP Chris pada saat dicas. Chris yang menyadari bahwa ada hal aneh dengan si pembantu, segera beranjak ke bawah untuk melepas penat. Setelah di bawah, Chris melihat pria yang sebelumnya ia temui dan berniat untuk memfoto pria tersebut. Tapi tanpa Chris sadari, flash HP-nya menyala dan membuat pria tersebut terdiam
dan mengeluarkan darah pada hidungnya. Lalu, pria tersebut pun menyerang Chris dengan berkata "Get out!" Get out! Yo! 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 Yang sontak membuat Chris kaget bukan main. Chris pun lalu diajak oleh Rose untuk keluar. Chris yang sudah tak tahan dengan hal aneh yang selama ini ia alami, berbicara pada Rose bahwa dia berencana untuk pergi dari rumahnya. Rose pun setuju dengan pernyataan Chris tersebut dan akan membuat alasan pada ayahnya. Kembali ke halaman, terlihat ayah Rose sedang melakukan hal yang aneh dengan menggunakan kertas yang sama dipegang oleh saudaranya yang lain. Lalu scene pun berpindah pada Chris yang sedang berkemas baju dan tak sengaja melihat pintu terbuka. Chris yang penasaran pun melihat isi ruangan tersebut. Dan Chris melihat kotak merah yang berisikan foto-foto masa lalu Rose. Dan terdapat juga foto Rose bersama si pembantu dan tukang kebun. Chris pun kebingungan akan hal itu. Kemudian pada saat Chris akan pulang, ia mendapatkan masalah dengan keluarga Rose yang telah menjebaknya dan membuatkan Chris tak tersadarkan diri. Dilanjutkan dengan Chris yang sudah diikat di kursi. Tak lama kemudian, Chris pun terbangun dari pingsannya. Dan secara tak sadar, Chris telah merusak bagian kursi yang akan menolongnya nanti. Chris pun kembali dihipnosis dengan media gelas di hadapannya. Yang jelas, itu akan membuat Chris kembali pingsan. Terlihat ayah Rose yang sedang membedah kepala seorang pria. Tak lama kemudian, Jeremy pun datang kepada Chris, yang mana ia akan membawa Chris pada ayahnya. Kesialan pun menimpa Jeremy, di mana setelah Jeremy melepaskan Chris dari ikatannya, Chris langsung memukul Jeremy dari belakang. Di sini kita tahu bahwa Chris telah menutup telinganya dengan busa dari kursi yang telah ia rusak tadi, agar hipnosis tidak membuat dirinya kembali terpingsan lagi. Chris yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan pun langsung membunuh ayah Rose dengan tanduk rusak. Di bawah, Chris langsung menghancurkan gelas yang membuatnya selama ini terpingsan, dan langsung membunuh ibunya Rose. Chris pun beranjak untuk melarikan diri. Ketegangan pun terjadi. Pada saat Chris akan membuka pintu, tiba-tiba Jeremy mencekiknya dari belakang. Chris yang membela diri pun berbalik membunuhnya. Rose yang sedang asik mendengarkan musik pun, ia tak mengetahui apa yang terjadi di rumahnya. Pada saat Chris akan melarikan diri dengan mobilnya, ia tak sengaja menabrak pembantu rumah itu. Chris yang merasa kasihan pun langsung membawa pembantu itu ke dalam mobilnya. Di perjalanan, pembantu itu berontak dan memukul Chris, yang ternyata itu adalah jelmaan dari neneknya Rose. Chris yang hilang kendali pun tak sengaja menabrak pohon. Saat Chris tersadar, ia berusaha untuk melarikan diri. Rose yang melihat itu pun langsung mendampakinya dari belakang. Namun untung bagi Chris, tak ada satupun peluru yang mengenainya. Tak lama kemudian, si tukang kebun pun datang dan langsung mendorong Chris hingga ke bawah. Yang nyatanya itu merupakan kakeknya Rose juga. Baku hantam pun tak terelakkan. Hingga pada akhirnya, Chris memflashlight si tukang kebun tersebut. Seketika membuat si tukang kebun itu terdiam. Lalu si tukang kebun meminta senapan pada Rose. Dan Rose pun memberikannya. Karena ia berpikir bahwa pikiran si tukang kebun tersebut masih dikuasai oleh kakeknya. Padahal tidak. Tanpa pikir panjang, si tukang kebun tersebut menembak Rose dan dirinya. Chris yang melihat Rose masih hidup pun ingin membunuhnya. Namun tak lama kemudian, polisi pun datang yang nyatanya itu adalah Rhodes, sahabat dari Chris. Pada saat Rose melihat bahwa polisi itu adalah Rhodes, seketika ia langsung pasrah. Film pun selesai. Di sini kita belajar bahwa kita tidak bisa menilai seseorang dari parasnya saja. Dan jangan langsung percaya sama orang itu. Sekian dari nonton film, dan terima kasih sudah menonton ini sampai selesai.